Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibihi wa rasulihin nabiyil karim. Wa ala alihi wa ashabihi wa durati ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran fikih yang mana pada saat ini kita akan memasuki bab khos. Setelah kemarin kita membahas tentang am, kita akan mempelajari tentang khos. Tapi di awal ini kami ingatkan bahwa untuk nanti di akhir pembelajaran 5 menit sebelum akhir, saya akan menyampaikan beberapa soal yang berbentuk isian singkat. Tolong nanti disiapkan bukunya, dicatat soalnya, dan nanti setelah kita masuk sekolah, kita kumpulkan bersama saya, kamu kumpulkan pada saya, atau kapanpun kalau kamu ketemu saya, silakan kamu kumpulkan. Anak-anakku, langsung saja mari kita mulai pembelajaran pada kali ini. Yang pertama kita akan menganalisa tentang kaidah khos. Apa itu khos? Khos adalah ma la yatanawalu syai'aini fasoidan min ghairi hasrin. Khos adalah lafal yang tidak dapat mencakup dua arti atau lebih tanpa adanya meringkas. Itulah yang namanya khos. Khos adalah lawan daripada am. Kalau khos itu berarti nanti nggak bisa dibatasi lagi. Tetapi kalau am itu nanti bisa dibatasi. Yang mana disebut dengan yang namanya takhsis. Ada juga yang mengartikan yang namanya khos adalah huwal lafdu al maudu'u li maknan wahid maklumin ala sabilil infirad. Khos adalah lafal yang diperuntukkan untuk satu makna yang sudah maklum, yang mana yang sudah diketahui atau sudah maklum tentang kemandiriannya. Itulah yang namanya lafal yang khos. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa khos adalah kullu lafdin sing wudi'a li manan wahid alal infirad. Ini hampir mirip dengan yang tadi. Jadi kesimpulannya, kalau khos itu suatu lafaz yang hanya mempunyai satu arti, tidak bisa diartikan, tidak dapat mencakup arti yang umum. Tapi kalau am itu bisa. Setelah kita membahas tentang apa itu khos, kita akan membahas tentang macam-macam daripada takhsis. Hubungannya apa khos sama takhsis? Ya karena ini membahas tentang lafaz yang khusus, berarti timbulnya khusus itu diantaranya adalah karena adanya takhsis. Takhsis itu apa? Takhsis itu adalah tamyizu ba'dil jumlah. Membedakan sebagian kandungan isi lafaz dari yang lainnya. Atau ada juga yang mengatakan ikhrajul ba'di wa ibqaul ba'di. Mengeluarkan sebagian dan menetapkan sebagian yang lain. Kita contohkan. Jadi sekali lagi, yang namanya takhsis itu pasti karena timbulnya adalah dari sesuatu yang am, asalnya umum, kemudian baru bisa ditakhsis. Kita contohkan misalnya seperti mengeluarkan kafir mu'ahad dari firman Allah faqtulul musyrikina. Kalau melihat ayat faqtulul musyrikina, al-musyrikina ini adalah singgot yang am. Karena kemarin termasuk kategori singgot am adalah lafal yang jamak yang mana dimasuki al atau dima'rifatkan dengan al. Maka itu berfaedah
umum atau am. Nah, ini nanti bisa ditaksis. Faktulul musyrikina, perangilah orang-orang musyrik. Ini kan umum. Musyrik atau kafir yang bagaimana yang diperangi? Umum. Baik dhimmi, baik mu'ahad, ataupun mustakman, ya, umum. Akhirnya apa? Karena umum, akhirnya dibatasi. Akhirnya ada ayat illalladzina ahadtum minal musyrikin. Kecuali orang-orang yang berakad ahad atau kafir mu'ahad bersama kamu. Jadi mengadakan perjanjian ahdun, ya, perjanjian damai dengan orang Islam, maka kafir yang demikian atau kafir mu'ahad tersebut tidak boleh diperangi. Itu adalah pengecualian. Kemudian kita akan membahas tentang macam-macamnya taksis. Taksis itu terbagi menjadi dua. Ada kalanya taksis muttasil dan ada kalanya taksis munfasil. Kalau taksis muttasil itu taksis yang tidak bisa berdiri sendiri atau mala yastaqillu binafsihi. Taksis yang tidak bisa berdiri sendiri, alias apa? Alias dia itu harus melekat. Dia itu harus disambungkan, dihubungkan dengan ayat atau lafadz yang sebelum-sebelumnya. Sementara itu taksis mutasil macam-macamnya itu banyak sekali. Paling tidak ada 5, ya, ada 5. Yang pertama adalah istisna. Berarti taksis mutasil yang pertama adalah istisna. Istisna itu apa toh? Istisna itu adalah ikhraju ba'dil jumlah, mengeluarkan sebagian daripada kandungan suatu kalam atau suatu lafal bi'adatil istisna, dengan memakai salah satu huruf istisna. Itulah yang namanya istisna. Kita contohkan, misalnya wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi di sini innal insana itu adalah lafal yang umum. Ya, lafal yang umum. Insan itu kan umum. Bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa kecil, bisa besar, bisa dewasa, bisa anak, dan lain sebagainya. Ini berarti umum. Oleh karena itu, kalau melihat ayat innal insana lafi khusrin, sesungguhnya semua manusia dalam keadaan merugi, ini kan umum. Akhirnya dibatasi, ditaksis illalladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Maka mereka inilah yang tidak mengalami kerugian. Nah, illalladzina amanu ini namanya taksis mutasil yang berupa istisna. Jadi illalladzina itu adalah mengecualikan sebagian isi daripada al-insan. Yang mana al-insan itu di situ bisa alladzina amanu, bisa alladzina kafaru, dan lain sebagainya. Nah, ini akhirnya dikecualikan yang alladzina amanu wa amilus sholihat itu tidak mengalami kerugian. Kemudian ayatnya Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Ayat ini menjelaskan kalau transaksi tidak tunai itu dicatat. Ini umum, pokoknya transaksi apapun, entah itu sewa menyewa, entah itu dagang, entah itu apa, terserah. Ternyata di bawahnya ayat terusannya illa antakuna tijaratan hadirotan tudirunaha, kecuali kalau transaksi atau muamalah itu adalah berbentuk perdagangan secara tunai. Berarti nek tijaroh, nek dulu kan umum, pokoknya akad apapun nangger ora tunai. Ternyata ketika akad itu tijaroh, dagang, dilakukan dengan tunai, maka di situ
tidak usah dicatat. Jadi ini membatasi yang awal itu kayaknya umum, semua akad, semua transaksi, ternyata di bawah dibatasi kalau perdagangan tidak usah dicatat, tidak apa-apa. Kita lanjutkan. Yang nomor 2, tasis nomor 2, tasis mutasil yang nomor 2 adalah berupa syarat. Syarat. Contohnya adalah akrim bani tamimin inja'uka. Muliakanlah bani tamim inja'uka. Lamun teko sopo bani tamim ka ing sira. Jadi apa? Adanya wujudul ikram terhadap bani tamim. Ini kan kayaknya kan umum. Baik mereka di rumahnya sendiri atau datang ke rumahmu. Ini pokoknya muliakan, kan umum. Lah akhirnya keumuman itu dibatasi inja'uka. Lah pembatasannya di sini berupa in. Ini tuh huruf syarat. Oleh karena itu berarti di sini adalah berupa tasis yang berupa syarat, yang mana termasuk kategori tasis muttasil yang berupa syarat. Jadi Bani Tamim sing dimulyakno dengan syarat inja'uka, yang mana apabila mereka datang ke rumahmu. Maka Bani Tamim yang di rumahnya sendiri-sendiri tidak datang kepadamu, ya nggak usah dimuliakan. Nah, itu begitu. Kita lanjutkan contoh yang lain. Wa idza darabtum fil ardi. Ayat ini umum. Apabila kamu dalam perjalanan di muka bumi ini. Nah, terus piye? Nek muka di perjalanan di muka bumi ini terus piye? Kan umum. Salate piye? Jama apa ora? Sama karo qasar apa ora? Ternyata ini umum. Akhirnya apa? Falaisa alaikum junahun antak suruh minas sholat. Ternyata dalam perjalanan itu ada pengkhususan boleh melakukan qasar. Ya, boleh melakukan qasar. Jadi sholat ketika dalam perjalanan boleh qasar. Ini adalah pentasisan daripada keumuman di ayat di atas. Ketika kamu di atas muka bumi ini, maka sholatlah kamu. Nah, ternyata sholatlah kamu itu dibatasi. Ternyata sholatnya boleh qasar. Jadi ada pengkhususan. Kita lanjutkan. Tasis mutasil yang selanjutnya adalah berupa sifat. Jadi sebagaimana ayat yang kemarin tentang masalah robibah waroba ibukumul lati fi hujurikum, ya, itu kemarin kan robibah itu kan ono sing allati fi hujurikum, ono sing gak. Itu kan allati fi hujurikum, anak robibah atau anak tiri yang hidup bersama kamu atau tidak, kan semuanya kan diharamkan, kan umum itu ya, umum. Loh, di situ syarat daripada keharaman daripada robibah, baik hidup bersama kamu atau tidak, itu disifati robibah yang bagaimana? Ternyata ayat terusannya min nisaikumul lati dakhaltum bihinna. Robibah yang diharamkan bagi ayah tirinya itu persyaratannya adalah apabila ibunya sudah dikumpuli oleh suami tersebut atau ayah tiri tersebut. Mulane min nisaikumul lati dakhaltum bih. Di sini ada apa? Allati dakhaltum, yang kamu setubui bihinna, mereka para nisa, para istrimu. Nah, di sini ada sifat dakhaltum bihin, disifati dakhaltum bihin. Oleh karena itu, kalau robibah yang ibunya belum dikumpuli, itu sebenarnya adalah boleh-boleh saja pindah kepada anaknya atau robibah tersebut kalau melihat ayat ini. Oleh karena itu robibah di sini disifati allati dakhaltum bihinna, yang mana disifati kalau ibu-ibunya yang kamu nikahi sudah kamu kumpuli. Itu berarti ada pembatasan tentang keharaman robibah. Contoh yang lain, akrim bani tamimin al-fuqaha'a. Kalau melihat ayat akrim bani tamimin, muliakanlah bani tamim, ini umum. Bani tamim sing pinter, sing
bodoh, yang baik, yang jelek, semuanya kamu muliakan. Tapi ketika ada kata-kata al-fuqaha, yang alim-alim fikih, oh berarti kalau gitu dibatasi, yang disuruh muliakan adalah Bani Tamim yang alim-alim fikih. Ini namanya al-fuqaha adalah sebagai sifat atau pembatas terhadap dan adanya ikram terhadap Bani Tamim. Nah ini berarti. Tapi perlu diingat bahwa yang dikehendaki sifat dalam hal tahsis mutasil ini adalah segala sesuatu yang memberikan batasan atau berfaedah mensifati terhadap mausufnya. Oleh karena itu sifat di sini bisa berupa naat, bisa berupa selah, bisa berupa hal, ya. Itu bisa saja seperti itu. Anak-anakku yang kami muliakan, mari kita lanjutkan. Yang selanjutnya tahsis mutasil adalah goyah. Goyah itu batas waktu atau batas daripada tempat. Nihayatus syai', ya, pol-polane sesuatu itu namanya goyah. Lah goyah itu nanti bisa berupa karena ada huruf hatta atau ada huruf ilah, huruf jar ilah atau huruf atof hatta itu nanti yang bermakna goyah. Makanya di sini contohnya yang berupa tahsis mutasil yang berupa goyah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati fausilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wujuhakum wa aydikum ilal marafiq. Jadi ilal marafiq itu sampai di sini itu apa? Sampai. Jadi kalau melihat ayat wa aydikum dan basuhlah tanganmu kayak kan membasuh umum, artinya umum di sini. Berarti ini ada kata dibasuh jari-jarinya boleh, hanya sampai situ boleh, sampai pertengahan lengan boleh. Nah, ini kan memberi kefahaman yang demikian. Nah, akhirnya apa? Ditaksis ilal marafiq. Di situ apa? Di situ basuhnya ilal marafiq sampai kepada sampai kepada siku. Atau misalnya wa arjulikum ilal ka'bain. Ini juga sama. Ilal ka'bain ini adalah merupakan goyah daripada wajibnya membasuh arjul. Jadi kalau tidak ada kata-kata ilal ka'bain itu adalah memberi kefahaman bahwasanya basuh kaki di situ adalah jari-jarinya saja sudah cukup. Tapi ketika ada kata-kata ilal ka'bain, oh berarti dibatasi, ditaksis, basuhnya adalah sampai kepada mata kaki. Atau misalnya contoh yang lain, hatta matla'il fajr. Lailatul Qadar itu kan semalam suntuk. Mulai maghrib sampai subuh kan begitu. Nah di situ akhirnya memberi kefahaman umum yang mana Lailatul Qadar itu fajar ya berarti masih, ya, karena fajar itu masih malam, belum pagi, ya. Oleh karena itu umum. Akhirnya apa? Dikasih hatta matla'il fajr. Oh ternyata batasan akhir daripada adanya Lailatul Qadar itu apabila munculnya fajar. Karena fajar itu kan sebenarnya masih kategori malam, belum subuh, belum pagi bahasanya, ya, belum sobah, belum pagi. Oleh karena itu di situ ada pembatasan malam yang bagaimana hatta matla'il fajr sehingga munculnya fajar yang shadiq. Itu berarti hatta di situ goyah yang mana berfungsi mentaksis daripada adanya Lailatul Qadar yang di malam hari. Jadi dibatasi sampai hatta matla'il fajr. Kita lanjutkan taksis mutasil yang selanjutnya adalah badal ba'du mingkul. Jadi ada badal ba'du mingkul itu nanti berfungsi membatasi terhadap lafal yang am. Kita contohkan. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kalau kita melihat
alan nasi, dan diwajibkan kepada para manusia untuk melaksanakan haji. Ini kan berarti alan nasi kan umum. Baik kaya maupun miskin, punya uang atau tidak, laki-laki maupun perempuan umum. Lah akhirnya apa? Dibadali manis tato ilaihi sabila. Rupane wong-wong istato akan mampu sapa man ilahi maring bait apane sabilan dalane. Jadi ini adalah menjelaskan, mentahsis daripada isi manusia yang diwajibkan melaksanakan haji siapa? Yaitu orang-orang yang mampu dalam perjalanannya, baik perjalanan menuju ke Baitullah maupun bekalnya. Ya, jadi ya bekal dalam perjalanan punya, mampu berjalan ke sana, aman jalannya, dan lain-lain sebagainya. Itulah orang-orang yang berkewajiban melaksanakan haji. Jadi di sini itu apa? Badal ba'du mingkul. Rupanya apa? Isine man. Itu adalah sebagian mereka adalah orang-orang yang mampu melaksanakan perjalanan menuju Baitullah. Kita lanjutkan macam-macam tahsis yang nomor 2. Tahsis yang nomor 2 adalah tahsis munfasil. Tahsis munfasil itu artinya adalah tahsis yang bisa berdiri sendiri. Artinya satu ayat ini itu sudah bisa dipahami tanpa digabungkan dengan ayat yang lain. Tetapi digabungkan itu dalam rangka membatasi. Jadi sebenarnya masing-masing ayat sudah bisa berfaedah, dipahami sudah bisa. Inilah ciri khas daripada tahsis munfasil. Kita contohkan macam-macamnya tahsis munfasil. Yang pertama adalah tahsis Al-Quran dengan Al-Quran. Jadi ono ayat Al-Quran ditahsis dengan ayat Al-Quran. Kita contohkan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Kemarin dicontohkan lafaz al-mutallaqah itu adalah termasuk lafal jamak yang ada alnya, itu termasuk lafal yang am. Di sini kan berfaedah umum. Wanita-wanita yang dicerai suaminya wajib menunggu iddah masa selama 3 kali sucian. Umum ini. Baik kecil ataupun masih sudah sedang hamil ataupun sudah menopause, kan umum. Lah akhirnya keumuman ini ditahsis dengan ayat wa ulatul ahmali ayyadna hamlahum. Wanita-wanita yang sedang hamil yang dicerai suaminya, maka masa iddahnya adalah ayyadna hamlahum sampai mereka melahirkan kandungannya. Ini berarti apa? Lafal wa ulatul ahmali membatasi terhadap lafal wal mutallaqatu. Jadi yang wajib menunggu masa iddah 3 kali sucian itu adalah wanita yang masih mengalami haid. Kalau mereka hamil, maka iddahnya sampai melahirkan, tidak 3 kali sucian. Ataupun kalau wanita yang dicerai itu masih kecil atau sudah menopause juga sama, iddahnya tidak salah satu quru, tapi 3 bulan ya. Iddahnya adalah 3 bulan. Nah, ini berarti namanya tahsis Al-Quran ditahsis dengan ayat Al-Quran. Contohnya lagi misalnya wala tangkihul musyrikat. Janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik. Kayaknya kan kafir semuanya. Orang-orang wanita-wanita kafir nggak boleh dinikah. Umum ini. Akhirnya ditahsis wal muhsanatu minal ladina utul ilma utul kitaba min qablikum ay hillul lakum. Jadi wanita-wanita yang muhsanat, yang masih bagus-bagus dari para ahli kitab, dari sebelum-sebelummu, itu dihalalkan buatmu. Berarti apa? Wala tangkihul musyrikat ini umum. Akhirnya dibatasi. Wanita-wanita musyrik atau kafir yang nggak boleh dinikah itu mengecualikan terhadap wanita-wanita muhsanat yang mana dari ahlul kitab dari sebelummu. Jadi kalau mereka wanita itu masih berpegang pada kitab yang asli, halal dinikahi ya. Nah, ini berarti dibatasi. Kemudian yang nomor 2 adalah tahsis Al-Quran ditahsis dengan hadis.
Contohnya adalah Al-Qur'annya, contohnya ayatnya adalah yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Kemarin aulad itu adalah lafaz jamak yang diidhofakan itu menjadi makrifat, diidhofakan pada lafaz yang makrifat itu adalah artinya adalah makna lafal yang umum, lafal yang umum. Nah, di sini umum. Pokoknya apa jenenge Allah memberikan wasiat kepada anak-anakmu bahwasanya laki-laki dapat 2 bagian dibandingkan wanita dapat 1. Jadi laki-laki 2 bagian, wanita 1. Ini kan umum, anak-anakmu. Anak yang bagaimana? Anakmu yang kafir atau yang Islam? Nah, ternyata anak-anak di sini khusus dibatasi kalau yang Islam. Makanya ada hadis la yarisul muslimul kafiro walal kafirul muslima. Orang muslim tidak bisa mewaris orang kafir dan orang kafir tidak bisa mewaris orang muslim. Ini artinya apa? Aulad di sini adalah aulad yang seagama. Nah, Islam podo Islami, kafir podo kafiri. Makanya di sini ada unsur pembatasan dan juga dibatasi. Aulad yang bagaimana? Kalau aulad yang tidak membunuh. Kalau membunuh ayahnya ya anak itu tidak dapat warisan dari ayahnya. Oleh karena ada hadis la yarisul qatilu minal maqtuli syai'an. Tidak dapat mewaris seorang pembunuh terhadap yang dibunuh sama sekali, nggak dapat apa-apa sama sekali. Nah, ini berarti apa? Menunjukkan bahwa aulad di situ yang sifatnya umum dibatasi, aulad yang sama-sama Islamnya, aulad yang tidak melakukan pembunuhan terhadap ayahnya. Kita lanjutkan taksis munfasil. Yang nomor 3 adalah hadis ditaksis dengan Al-Quran. Contohnya, hadisnya contohnya innallaha la yaqbalu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddu'a. Ini kan hadis menjelaskan bahwa Allah tidak akan menerima sholat daripada salah satu di antara kamu ketika berhadas sehingga berwudu. Seolah-olah apa? Seolah-olah kan harus wudu. Nah, ternyata keumuman ayat ini ditaksis wa in kuntum mardu au ala safarin ila akhirih. Ayat terusannya falam tajidu ma'an fatayammamu. Nah, berwudu itu kan kalau menemukan air, kalau nggak ada air fatayammamu maka tayamumlah. Berarti apa? Ayat yang menjelaskan sholat tidak diterima sehingga berwudu itu ditaksis boleh tidak berwudu kalau memang tidak ada air. Berarti keumuman yang menjelaskan harus berwudu itu apa? Ditaksis dengan boleh tayamum kalau tidak ada air. Lah yang ditaksis adalah hadis yaitu layak balu wau. Terus yang mentasis adalah ayat falam tajidu ma'an fatayammamu, ditaksis oleh apa jenis ayat Al-Qur'an. Maka ini namanya taksis hadis ditaksis dengan Al-Qur'an. Kita lanjutkan taksis munfasil yaitu hadis ditaksis dengan hadis. Jadi ono hadis dibatasi karo hadis, ditaksis karo hadis. Contohnya fima sakotil anharu wal goimu al usyur, ya. Atau no ayat hadis yang lain fima sakotis sama'u al usyur. Dalam tanaman yang disiram pakai air hujan wajib zakat 10 seper-10 ya, seper-10. Lah ini lah seper-10 itu zakatnya panennya berapa? Kan umum dapat sekintal zakat seper-10 kan repot. Nah, akhirnya hadis yang di atas itu dibatasi dengan hadis laisa fi maduna khamsati ausukin sodakotun. Dalam panen yang mana kurang dari 5 ausuk maka tidak wajib ada sodako. 5 ausuk itu berapa? Ya kalau berupa gabah ya bisa nyampe 13 kuintal ya. Tapi kalau berupa beras sudah diselipkan bisa saja sekitar 7 kintal setengah. Nah, itu berarti kalau nanti zakat disirami pakai air hujan maka zakatnya 1/10. Tapi kalau disirami pakai pakai irigasi maka zakatnya adalah separuh daripada 1/10 ya, 5% ya. Kalau kalau disirami pakai air hujan 10%, kalau pakai pengairan yang berbiaya
itu zakatnya adalah 5%. Kita lanjutkan adalah tasis Al-Quran ditasis dengan kias. Ini yang jadi keheranan kadang kan, lowong Al-Quran dawe Gusti Allah kok ditasis dengan kias, yang mana kias itu kan produk manusia. Kamu ya jangan berpikir seperti itu. Walaupun kelihatannya itu kias itu produk manusia, akan tetapi kias itu sandarannya juga sama kepada Al-Quran maupun kepada hadis. Sehingga pada hakikatnya yang mentaksis itu adalah sesama Al-Quran atau sesama hadis. Nah, kita buktikan. Contohnya azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ini kan umum, pelaku zina pokoknya ono wedok zina, lanang zina jilid 100 kali. Lah ini ternyata dalam ayat yang lain faida uhsinna fa in ataina bi fahisatin fa alaihinna nisfu ma alal muhsanati minal adab. Apabila seorang budak melakukan perzinaan, maka hukumannya adalah separuhnya orang merdeka. Ya, separuhnya orang merdeka. Ini akhirnya apa? Semua hukuman dikiaskan pada ini. Sehingga apa? Ayat yang di atas disuruh menjilid 100 kali jilidan, itu kalau yang berzina adalah budak, itu adalah separuhnya berarti 50. Ini karena apa? Terjadi pengkiasan pada ayat yang kedua tadi. Nah, itu berarti apa? Kias, Quran ditasis dengan kias. Tapi sebenarnya apa ya? Kias ini mengambilnya juga dari Al-Quran. Kalau begitu sebenarnya yang nasis juga Al-Quran. Itu begitu. Kemudian yang terakhir adalah Al-Quran ditasis dengan ijma. Itu juga diperbolehkan. Jadi apa? Tapi ya sekali lagi, ijma ulama itu, adanya ijma itu ya karena ada referensi yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis. Sehingga sebenarnya walaupun tasis dengan pakai ijma, sebenarnya adalah tasis sesama dengan pakai Al-Quran. Demikian pembelajaran kita kali ini. Sebagaimana janji saya yang saya sampaikan tadi, silakan kamu persiapkan untuk menerima ulangan 5 soal saja, yang mana akan saya bacakan dan nanti kamu tulis dan kamu isi secara isian singkat ya. Silakan kamu dengarkan. Yang pertama, ayat wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Kemudian ayat yang kedua, fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Coba kamu cari ya, senggot-senggot amarnya yang mana. Ya, dari ayat wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in sama lah ayat fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Itu kamu tulis, kamu cari yang senggot amarnya yang mana. Nah, itu soal yang pertama. Kamu tulis soalnya terus kamu isi. Kemudian soal yang nomor 2, alaikum anfusakum, dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Ini adalah merupakan senggot amar yang berbentuk apa? Ya, alaikum anfusakum adalah senggot amar yang berbentuk apa? Soal nomor 3, ayat kunu kirodatan khosiin. Kunu adalah fi'il amar, yang mana dia adalah termasuk kategori senggot amar. Lah amar itu kan mestinya kan menunjukkan arti lil wujub. Tetapi pada ayat kunu kirodatan ini ada korinah yang menunjukkan bahwa di situ itu bukan berfaedah lil wujub. Terus kira-kira dalam ayat kunu kirodatan khosiin itu bermakna apa? Nah, maknanya menunjukkan arti apa? Soal nomor 4. Ya, soal nomor 3 ya. Tadi wa aqimus sholah, kemudian alaikum anfusakum, yang nomor 3 kunu kirodatan khosiin. Yang nomor 4, coba kamu artikan kaedah-kaedah amar di bawah ini yang saya sampaikan. Artinya apa? Ya, artikan saja. Yang pertama, al-amru bisyai'
amrun biwasailihi. Sekali ulangi lagi, al-amru bisyai'i amrun biwasailihi. Itu artinya apa? Kemudian yang nomor 2 yang perlu kamu artikan juga, al-aslu fil amri la yaktadi at-tikrara. Al-aslu fil amri la yaktadi at-tikrara. Itu artinya juga apa? Kemudian soal yang terakhir, coba kamu artikan kata-kata berikut ini. Tolabut tarki minal a'la ilal adna. Tolabut tarki minal a'la ilal adna. Ini adalah merupakan pengertian dari titik-titik. Tolabut tarki minal a'la ilal adna adalah merupakan pengertian dari titik-titik. Silakan kamu catat dan kamu isi. Nanti kalau ketemu saya dan sudah tatap muka, kamu bisa mengumpulkan sama saya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan mohon koreksinya bila ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.